Halo sahabat obatin sawahmu semuanya, semoga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan ya, amin. Oke, kali ini kita tidak akan mereview obat ya, tapi kali ini kita akan mencoba untuk menerangkan apa itu pH tanah. Seberapa pentingkah pH tanah dalam pertumbuhan tanaman kita? Karena mungkin banyak dari kita yang sering mendengar tentang pH tanah, atau bahkan pernah mengukur pH tanah akan tetapi belum tahu betul apa sebenarnya kegunaan kita mengetahui kadar pH tanah dari tanah kita. Oke, langsung saja ya. pH tanah adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu tanah yang diukur dari 1 sampai 14. pH tanah sendiri berasal dari singkatan kata P adalah potensial dan H adalah hidrogen, dan sehingga kalau digabung menjadi yaitu potensial of hidrogen. Jadi istilah mudahnya begini, semakin tinggi kation H+, maka pH tanah akan semakin asam atau kadar tanah tersebut rendah. Dan sebaliknya, jika semakin tinggi jumlah anion OH-, maka tanah semakin basah atau kadar pH-nya semakin tinggi. Oke, sekarang di antara rentang angka 1 sampai 14 ada angka netral, yaitu di angka 7. Dan jika di bawah angka 7 itu berarti pH-nya asam. Dan sebaliknya di atas 7 artinya pH-nya basah. Nah, sekarang kita hubungkan angka-angka tersebut dengan kesuburan tanah kita. Jadi, dari beberapa literatur yang saya dapatkan, menyatakan bahwa pada umumnya unsur hara makro dan mikro akan larut dengan baik pada pH 6 sampai dengan 7. Pada pH kisaran pH ini, unsur hara dapat tersedia bagi tanaman. Meskipun ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh baik pada pH yang rendah. Kita semua ingin tahu ya, mengapa jika pH asam atau basah dapat menjadikan unsur hara tidak tersedia lagi bagi tanaman? Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi, ada beberapa unsur hara yang ketersediaannya di tanah untuk tanaman sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Di antaranya adalah unsur hara zinc, fosfat, ferrum, mangan, dan juga boron. Padahal unsur hara-hara ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, jika pH tidak sesuai, maka pertumbuhan tanaman dapat terganggu juga ya sahabat obatin sawahmu. Jadi, jika pH rendah, unsur hara ferrum dan unsur hara aluminium tersedia dalam jumlah yang tinggi, sehingga bisa mengakibatkan tanaman mengalami keracunan. Tanda-tanda tanaman keracunan ferrum adalah sel tanaman menjadi mati dan daun menjadi kehitaman. Sedangkan tanda-tanda tanaman keracunan aluminium adalah terganggunya pembelahan sel tudung akar dan akar lateral, sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Sebaliknya, pada pH tinggi, unsur ferrum ini terikat oleh unsur fosfat menjadi ferrifosfat, yang menyebabkan kedua unsur ini tidak dapat terserap oleh tanaman. Pada pH tinggi, beberapa unsur hara lain yang tidak dapat terserap secara optimal adalah unsur boron, mangan, dan zinc. Sedangkan kita tahu bahwa setiap unsur itu memiliki peran penting untuk tanaman. Jadi prinsip dasarnya adalah jika pH pada angka 6 sampai dengan 7, maka semua unsur hara tersedia bagi tanaman. Oke, sekarang sudah tahu ya seberapa pentingnya pH tanah untuk tanaman. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika tanah kita pH-nya asam? Salah satu caranya adalah penggunaan kapur CaCO3. Tapi penggunaan kapur ini tidak boleh berlebihan
Karena pada dasarnya penggunaan CaCO3 terlalu tinggi dapat mengakibatkan ketersediaan magnesium dan kalium terganggu akibat sifat antagonis dari kalsium. Dan juga saat pH tinggi, maka unsur fosfat juga menjadi tidak tersedia. Meskipun kita memberikan unsur P yang banyak pada tanah kita. Cara pemberian kapur yang tepat adalah dengan cara mencampurkannya dengan tanah pada lapisan olah. Pengapuran dengan cara ini memiliki reaksi lebih cepat dibandingkan dengan pengapuran yang hanya dilakukan dengan cara disebar di permukaan tanah. Sedangkan untuk tanah yang memiliki kadar pH basah, maka bisa dilakukan dengan penurunan pH atau pengasaman. Akan tetapi, pengasaman jarang kita lakukan karena kebanyakan tanah kita memiliki nilai di bawah nilai netral atau tanah kita asam ya. Karena pupuk yang beredar di pasaran pada umumnya memiliki sifat fisiologis yang sedikit asam ya. Dan itu sangat mempengaruhi dari kadar pH tanah kita ya sahabat Obatin Sawahmu. Oke, seberapa pentingkah pH tanah terhadap kesuburan tanah kita atau pertumbuhan tanaman kita ya sahabat Obatin? Memiliki manfaat yang lebih bagi para petani semuanya ya. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan dapat melihat video-video menarik lainnya tentang pertanian di channel ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.